Viral di media sosial, bendera merah putih berukuran besar robek dan melayang di udara saat persiapan peringatan HUT ke-80 TNI. TNI memberikan penjelasan terkait peristiwa robeknya bendera berukuran tersebut. Kapus Pen TNI Majen TNI Freddy Ardiansah mengatakan bahwa bendera robek akibat tiupan angin yang sangat kencang, sehingga material bendera tak kuat menahan hingga robek. Namun dari peristiwa ini TNI bisa mengevaluasi kesiapan material atribut yang digunakan sehingga tidak akan terulang kembali peringatan HUT ke-80 TNI pada hari Minggu esok. Dalam geladi, ya, saya jelaskan di sini juga sekalian bahwa dalam geladi latihan ataupun rehearsal itu kita memang menguji selain kemampuan prajurit, juga menguji material yang kita gunakan. Ya, pada saat kemarin kan angin di atas 20 knot itu cukup kencang. Jadi bahan kain yang kita gunakan juga kurang bagus ya, sehingga ada sedikit miss di situ. Tapi berkat latihan itulah kita mengetahui kemampuan dan batas kemampuan serta kekurangan dari bahan-bahan itu. Sehingga alhamdulillah di geladi bersih ini berjalan dengan lancar, merah putih berkibar. Sejumlah rangkaian acara telah disiapkan untuk perayaan HUT ke-80 TNI di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Sementara masyarakat antusias datang ke Monas untuk melihat persiapan acara tersebut. Saya mau ngantar sembako yang untuk doa. Untuk mensukseskan perayaan HUT ke-80 TNI, sejumlah persiapan dimatangkan, baik dari segi pengamanan, pameran alutsista, hingga penampilan ilustrasi tempur. Meski kesiapan sudah 90%, namun gladi bersih terus dilakukan agar acara berjalan efektif, meriah, dan dengan keamanan menjadi prioritas utama. Pada puncak acara nanti sebanyak 133.000 personel TNI turut terlibat dan akan menyuguhkan aksi-aksi heroik. Selain itu, lebih dari 1.000 alat utama sistem senjata atau alutsista juga akan diturunkan untuk parade, defil, dan demonstrasi keterampilan prajurit dari 3 matra. Dan untuk mengetahui persiapan terakhir jelang HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Anisya Rizkia. Ya Anisya, bagaimana kondisi persiapan jelang perayaan HUT TNI di sana? Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Tentunya persiapan terus dilakukan. Saat ini baru saja usai dilakukan gladi bersih, yaitu mulai dari upacara dan juga beberapa aksi-aksi heroik yang nantinya akan ditampilkan di puncak peringatan HUT TNI ke-80 di kawasan Silang Monas, Jakarta. Indra, kalau tadi saya bisa bercerita begitu ya, memang antusiasme begitu luar biasa. Saya lihat dari pagi tadi hingga siang hari ini masyarakat yang datang ke kawasan Silang Monas ini jumlahnya bisa saya katakan ribuan masyarakat. Mereka begitu antusias melihat pameran alutsista yang digelar selama beberapa hari ini, dan puncaknya esok hari akan ada penampilan-penampilan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat dari Jakarta dan sekitarnya. Tidak hanya penampilan heroik begitu dari 3 matra, yaitu TNI AD, AU dan juga AL. Namun kami menginformasikan bahwasannya besok selain ada upacara yang sebelumnya akan digelar di kawasan Silang Monas dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto, kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan penampilan yaitu defile pasukan dari 3 matra dan juga defile dari perlengkapan alutsista yang dimiliki oleh 3 matra yaitu TNI AD, AL dan juga AU. Untuk rencananya nantinya akan ada parade yang dimulai dari titik Silang Monas. Kemudian ada 2 alternatif. Yang pertama yaitu akan menuju ke Jalan Merdeka, Medan Merdeka Barat, kemudian ke Medan Merdeka Timur, dan kemudian menuju ke utara, selanjutnya berakhir di Jalan Juanda. Untuk alternatif yang kedua, Indra,
yaitu dari Silang Monas nanti akan menuju ke arah Tugu Tani, kemudian ke Jalan Keramat Kuitang, dan kemudian berputar sebelum Pasar Senen dan berakhir di kawasan Silang Monas. Sementara informasi yang kami dapatkan rencananya acara puncak dari peringatan TNI yang ke-80 ini akan dimulai pada pukul 7 pagi, yaitu esok hari di tanggal 5 Oktober 2025. Demikian saya kembalikan kepada Indra yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kalau yang satu ini khusus untuk anak muda yang ingin sekali menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Mulai tahun ini batasan umur dan tinggi badan agak sedikit dilonggarkan. Rekrutmen calon anggota TNI Angkatan Darat dibuka sejak pertengahan September lalu hingga 9 Oktober 2025 mendatang. Dalam syarat terbaru, calon anggota Tamtama dan Bintara TNI AD kini lebih longgar. Tinggi badan yang semula minimal 163 cm kini diturunkan jadi 158 cm. Sementara syarat maksimal usia menjadi 24 tahun dari semula 22 tahun. Dispen TNI Angkatan Darat menyebut pelonggaran syarat usia menyesuaikan usia pensiun yang naik dari 53 menjadi 55 tahun. Tahun ini TNI Angkatan Darat merekrut sebanyak 24.000 prajurit baru, sementara total pendaftar sudah mencapai lebih dari 107.000 orang. Anda ingin jalan-jalan akhir pekan? Jangan lupa naik transportasi publik di Jakarta hanya bayar Rp80.000 hari Minggu nanti. Diskon tarif ini maksud kami Rp80 bertepatan di HUT ke-80 TNI. Tarif Rp80 saat HUT TNI 5 Oktober mendatang berlaku untuk semula moda transportasi umum di Jakarta, yaitu MRT, LRT Jakarta, LRT Jabodetabek, Transjakarta hingga Mikrotrans. Gubernur Pramono Anung menyatakan kebijakan itu sebagai bentuk apresiasi terhadap TNI yang telah menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Pemprov Jakarta juga tetap menggelar Hari Bebas Kendaraan atau CFD di Jalan Sudirman Tamrin hari Minggu besok. Sementara itu, puncak HUT TNI ke-80 akan digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Selain pesta rakyat, masyarakat juga bisa menyaksikan atraksi puluhan pesawat tempur dan parade alutsista. Ya pemirsa, pemerintah akan memberikan stimulus diskon tarif tiket moda transportasi kereta api, kapal laut, dan juga pesawat terbang pada libur Natal dan Tahun Baru 2026. Diskon tarif yang diberikan bervariasi mulai dari 20% hingga 30%. Pemerintah memastikan akan memberikan diskon tarif sejumlah moda transportasi selama periode Natal dan Tahun Baru 2026. Dalam keterangannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut diskon tarif tiket yang akan diberikan pemerintah diantaranya pada moda transportasi kereta api sebesar 30% yang berlaku 22 Desember hingga 10 Januari 2026. Pemerintah berharap diskon tarif kereta api tersebut bisa dimanfaatkan 1,5 juta penumpang. Untuk moda transportasi pesawat, pemerintah akan memberikan diskon harga aftur dan fuel charge pada maskapai penerbangan yang diperkirakan dapat menurunkan tiket penerbangan pada periode Natal dan Tahun Baru sebesar 12 hingga 14%. Pemerintah menargetkan akan ada 36 juta penumpang yang akan memanfaatkan diskon tiket pesawat tersebut. Untuk pesawat udara diberikan diskon pembelian 22 Oktober sampai 10 Januari. Dan juga untuk penerbangannya pada tanggal 22 sampai dengan 10 Januari targetnya 36 juta penumpang. Nah, PPN-nya ditanggung pemerintah dengan diskon fuel charge dan harga aftur. Nanti akan ada penurunan tiket antara 12 sampai dengan 14%.
Sementara untuk angkutan laut yang menggunakan kapal Pelni, pemerintah memberikan diskon sebesar 20% dan pemberian diskon jasa pelabuhan pada ASDP yang berlaku pada 22 Desember hingga 10 Januari 2026.